Oke. Selamat siang Pak Peter Ardianto. Selamat siang Pak Luis. Selamat siang. Oke, ini Pak Peter ini katanya dokter termuda. Bener ya Pak ya? Nggak tahu. Di tingkat RT Pak. Semoga masih ya. Oh, semoga masih. Semoga masih termuda. Ya, dokter termuda. Terus risetnya itu tentang AI ya. Tentang AI. Ada kaitannya sama AI itu mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di sini mungkin bukan hal yang baru ya. Itu kayaknya asing tuh. AI itu apa? Mungkin bisa sekilas dulu aja. AI itu apa Pak Peter? Jadi begini, AI itu adalah kecerdasan buatan. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia Luis ya. Ya, itu translate Indonesianya kecerdasan buatan ya. Kalau yang alami berarti apa Pak? Kalau yang alami dia seperti meniru decisionnya otak kita, Oh, otak gitu. manusia. Jadi kita melatih satu pemrograman atau algoritma, susunan algoritma supaya dia bisa menjadi decision maker. Decision maker. Oke. Seperti kita bisa memilah, oh ini baik, ini buruk. Kalau kita mau di kasus di perkebunan misalnya, oh daun ini berhama atau tidak, itu keputusan yang bisa dilakukan oleh expert. AI itu bisa dilatih menjadi seperti itu. Oh, jadi kita melatih AI supaya dia juga kayak si expert tadi gitu. Betul. Oh, dengan cara apa tuh Pak? Dengan cara mentrainingnya. Gitu. Jadi Trainingnya? seperti istilahnya begini, kita punya anak, terus anaknya akan menghadapi satu ujian tentu matematika tuh. Nah, untuk bisa melewati ujian matematika ini, si anak ini harus diberi les dulu. Diberi les. Les pelajaran matematika kan, otomatis nggak mungkin dong dia ujian matematika kasih les olahraga. Iya, nggak mungkin. Kalau depan nanti. Malah bisa patah kalau dari Pak. Aduh, repot. Kalau bahkan kalau depan susah, lompat tinggi. Malah lompatkan loh saya Pak nanti. ya. Betul. Jadi dilesin supaya jadi Matematika. Nah, maka dia akan diberi data matematika kan. Ya. Data matematika tambah, kurang, bagi, kali kayak gitu. Terus itu akan dipelajari dan di training. Lalu ada yang namanya validasi di AI atau kecerdasan buatan. Validasi dulu, benar nggak nih lesmu, latihan soal dulu nih. Lalu dia dites. Nah, kalau dites tadi si AI ini akan keluar yang namanya metric performance. Berapa akurasinya? 90% berarti maka dia akan menguasai matematika itu 90%. Ketika ada ujian lagi soal matematika dari luar, dia akan bisa menjawab dengan tingkat akurasi mungkin sekitar 90%. Gitu. Itu adalah gambaran besarnya AI Pak Luis. AI ya. Sederhananya kayak anak mau belajar matematika, mau ujian matematika dilesin matematika Betul, gitu ya. betul. Jadi dilesin dulu gitu ya. Oke. Nah, terus kalau AI sendiri ini kan ternyata tuh kayak kemarin ya sempat booming. AI itu dia sampai bisa bikin gambar ya. Jadi bukan cuman mengambil keputusan, tapi bahkan bikin gambar, ya kan? Itu gimana tuh Pak? Kok bisa komputer bikin gambar ya? Biasanya kan manusia yang bikin gambar ya kan? Ini apa komputernya dibayar untuk bikin gambar? Atau komputer kamu ayo bikin gambar gitu? Atau gimana itu? Wih, gambarin aku dong. Nah, ya kan? Sekolah cuma gambar doang. Nah, iya itu gimana tuh Pak? Jadi begini, Penjelasannya. itu namanya generative art. Generative art. Salah satu luaran dari AI. Oh. Tentu dengan menggunakan pembelajaran tadi atau sistem les tadi sama sistemnya. Jadi dia ada yang menarik dari keywordnya. Jadi kita kalau dia bikin gambar kita masukin keyword kan ya? Iya. Kayak Google gitu ya? Enggak, kita masukin teks. Namanya maksudnya prompt. teks. Ya. Maksudnya prompt. Kita masukin teks lalu akan digeneratif jadi satu gambar baru. Nah, bagaimana dia bisa menciptakan satu gambar baru? Dia akan mendata database yang dia punya karena si program ini udah di training dulu nih. Kalau gambarnya bebek maka keluarnya bebek yang ini. Bebek sedang di desa maka desanya gambar ini. Mereka akan memilih gambar yang tepat dan memadukan itu. Dikasih makan dulu ya? Iya, Dikasih tentu makan dia akan soal learning gitu. gambar-gambar. Ya, Oke. dia akan keluar gambar bebek di desa. Gitu. Oke. Terus habis itu baru kalau misalnya dia ngetik bebek desa keluar tuh bebek Keluar desa. gambar baru ya. Berarti tergantung apa yang dikasih ya, tergantung swapnya ya. Sebenarnya desainer di sana tidak tergantikan Pak Luis, karena desainer masih memformulasikan. Desainer masih Betul kan? At least dia memformulasikan prompt-nya. Terus hasilnya itu juga belum tentu sesuai dengan image-nya si desainer. Betul. Maka perlu retouch di sana. Perlu TRL lagi. Misalnya kalau 2 baris prompt nggak cukup ya mungkin dia bisa satu paragraf. Oh, prompt itu bisa sampai berbaris. Bisa banyak Pak. Oh iya. Iya betul. Bisa banyak. Gitu. Kayak keywordnya gitu ya. Ya, Deskripsi bahkan ya, sekarang ini ada yang namanya stable diffusion itu baru Pak ya Stable diffusion. generative art. Kita bisa menyimpan gaya desainnya Pak. Misalnya pop art, kita akan mentraining si mesin ini untuk menyimpan gaya pop art. Lalu setelah kita simpan stable diffusionnya, kita ketik promptnya.
self portrait of Louis Cahyo Kumolo Buntaran with pop art. Langsung Lalu keluar fotonya dengan Pak style. Louis dengan style itu. Oh, berarti kalau kita ngetik bebek Van Gogh gitu keluar. Bisa, tapi Bebek kita harus Van Gogh. men-training si mesin ini belajar tentang Van Gogh dulu. Oh, gitu Stylenya ya? Van Gogh, ya. Oh, berarti di Begitu. masa mendatang tuh kita ngajarin mesin ya? Betul ngajarin mesin, tapi di sana kan harus memformulasikan bagaimana Nah. di sana tahu itu Van Gogh atau tidak. Oh, oke. Bagaimana Tetep ya. di sana itu tahu luarannya itu masih relate nggak? Relate atau enggak dengan Nah, desainnya. gitu. Kita kan menyelesaikan masalah itu kan hanya menyelesaikan visual. Jadi Ya. bedanya begitu. Kenapa di sana tidak tergantikan? Karena di sana menyelesaikan satu masalah problem yang cukup pelik gitu. Nggak cuma masalah visualnya saja. Iya, betul. AI membantu menyingkat waktunya, Pak. Iya, biar lebih Waktu bekerjanya dipersingkat. Oke, tapi tidak bisa menggantikan peran desain secara total gitu ya. Betul. Di sana kan punya empati. Empati. Iya, empati itu kunci desainernya. Iya. Kalau orang nggak punya empati, bagaimana dia bisa tahu bahwa itu masalah? Iya, betul. AI tidak punya empati itu. Kita Iya, nggak bisa punya. mengajarkan dia berempati, tapi saya bisa mengajarkan untuk mengambil keputusan. Oh. Kayak gitu. Maka Berarti kita desainer itu kuat. kalau empati ke mesin gitu kita nggak bisa ngajarin, ayo ini empati, ini empati. Empati lu, empati lu. Ya, Kita kalau satu tuh, tanamkan tolongin lu. nilai-nilai gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Apalagi tanamin SML, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa cuy. Waduh. Itu butuh dosen, butuh desainer, nggak tergantikan itu. Joyful learning tanamkan di Tanamkan, AI. weh, Nggak bisa. mesin joyful lu, nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Tapi bagaimana dia mengeluarkan gambar joyful dengan prompt misalnya, anak kecil sedang tersenyum, maka keluar. Bisa ya? Bisa. Anak kecil tersenyum sambil kuliah gitu Nah, bisa ya? bisa. Tapi bagaimana kita tahu hasil visual yang dihasilkan itu efektif nggak untuk berpromosi, untuk menggambarkan joyful tadi? Ya. Kan desainernya yang berempati, Hmm. bukan mesin. Itu jadinya ini nggak sih, jadi kayak general banget nggak sih, maksudnya gambar ini akhirnya mungkin dia jadi nggak punya karakter gitu ya, terus dipakai yang lainnya tuh juga jadi bisa gitu. Bisa Bisa ya? Pak. Jadi AI itu bukan dewa, bukan suatu hal yang perlu kita agungkan. Gitu. Dia hanya tool saja. Betul saja. Sama seperti Microsoft Word, Microsoft Excel itu, Pak. Iya betul. Awal-awal mereka ada ya sama seperti itu, menolong Ngeri ya, manusia. takut ya, yang takut dulu ya. ahli ketik Ya, gitu kan, dulu pas mesin ketik. Nah, Nah, sekarang sekarang sama seperti AutoCAD masuk dia dulu gambar gitu. Mirip Oh, Pak. oke. Photoshop ya kan. Dulu kita Photoshop, potong-potong ya. koran tempel-tempel dulu nggak? Iya betul. Itu bahkan dulu pas kertas pertama kali muncul aja orang yang mahal batu takut kan. Waduh, kertas digantikan nih. Gitu. Gambar ini sekarang nggak jadi mahal. Iya, jadinya gambar ya. Berarti zaman dulu ya namanya perubahan itu pasti. Pasti. Tapi itu hanya just a tools ya Pak. Just a tool. Just a Tidak bisa menggantikan peran si manusia. Peran si manusia. Bahkan mungkin nggak sih nanti malah jadi ada profesi baru misalnya. Jadi ada kan Wah, tadi ya. banyak Pak. Banyak ya. Contohnya sekarang aja ya para artis-artis yang dulunya dia menggambar, dia justru membuka retas art. Oh iya betul ada tuh. Ada ya? Jadi dia gambar AI-nya, tapi habis itu di retouch sama dia supaya Betul. bisa lebih. Bisa juga dia menggunakan stable diffusion tadi untuk menjual gaya desainnya Pak. Oh, jadi dia Dia bikin- makan ya. Dia- Misalnya Pak dia Louis, punya gaya sendiri, gambar terus komiknya tuh disuapin punya gitu style ya. yang mateng banget gitu. Gambar tangannya Pak Louis tuh nggak punya siapa-siapa. Nah sebelum itu diunggah ke internet, belum ada orang yang membuat mesin itu belajar. Pak Louis sudah bikin ininya, patennya, stable Paten. diffusionnya untuk gayanya. Untuk gayanya aja ya. Nanti Pak Louis bisa jual gaya itu. Mungkin akan ada posisi-posisi baru seperti itu Pak. Dia posisinya adalah Style designer. style designer ya. Visual style designer. Visual style designer yang tugasnya nyuapin ya. Ya, misalnya. Oke, menarik juga ya. Oke. Karena banyak banget ya sekarang yang akhirnya jadi terutama ilustrator ya. Ya. Dia takut dengan keberadaan AI tadi. Betul. Ya. Jadi kayak, wah, bagaimana nih masa depan ilustrator gitu? Oh, bagaimana nih? Apakah kita akan tergantikan? Terus akhirnya malah jadi demo ya. Demo digital gitu. Jadi Tapi mau nggak mau memang hal ini ada Pak. Hal ini ada. Tentu teknologi akan menggeser sesuatu. Nah bagaimana si ilustrator tadi boleh berpikir kritis dengan karakternya yang tidak bisa digenerate oleh mesin tadi. Dia boleh menginovasikan lagi karyanya. Begitu. Karena dia nggak bisa menghindari. Bahkan kita pun anak desain nggak bisa menghindari itu. Iya. Gitu. Besok bikin komik nggak klik Pak. Kalau Iya. gini nggak ada lagi Pak Lus. Ya ada, waduh. Wah, berarti saya hilang dong. Iya. Waduh. Tentu kan nggak bisa seperti itu kan Pak. Nggak bisa. Nah, enak aja semudah itu ya. Gitu. Tapi mungkin nggak sih, ini kan berarti AI itu sangat-sangat advance gitu ya. Mungkin nggak sih suatu saat akan profesi yang ada sekarang ini jadi hilang. Mungkin Pak. Kira-kira apa aja tuh profesi yang hilang gitu ya?
tentu yang tidak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan manual dan diulang Pak ya. Diulang. Iya, ketika dia ya? repetitif diulang tanpa ada satu kebaruan maka itu akan tergeser. Prinsipnya berarti sama kayak misalnya apa ya, profesi yang apa repetitif diulang itu ya. Robotik misalnya Pak, kita Ya, kayak pakai ini. robot untuk ya Apa misalnya yang buruh itu ya. Pekerjaan dia kan pekerjaan repetitif. dia repetitif. Nah itu kemungkinan akan diganti gitu ya. Oke. Berarti ya teman-teman di sini kita justru sebagai manusia ya, kita peran manusia kita kan punya empati, punya thinkingnya itu ya. Jadi kalau soal apa, kalau itu tadi ya, berarti kalau repetitif mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Kita mungkin bahkan makan itu kan repetitif ya. Makan. Jangan-jangan suatu saat makan diganti sama teknologi ya. Bisa tangannya diganti robot arm bisa Pak. Oh bisa ya. Nah, Atau mungkin kita tapi kita harus menghapus Pak. Atau kita fotosintesis Pak. Fotosintesis. Oke. Nah terus untuk untuk AI sendiri ini kan berarti yang kemungkinan akan profesi yang akan terganti mungkin ilustrator yang repetitif tadi ya. Nah, gambar repetitif. Berarti mungkin nggak sih bahkan ya ada program studi yang akhirnya hilang karena ada AI. Program studi hilang. Iya, karena misalnya sekarang aja mungkin ada beberapa yang tadinya mungkin ya dulu ya ada program studi ngerakit robot misalnya ya. Sekarang kan udah pakai mesin semua tuh kebanyakan. Kira-kira bakal ada ancaman seperti itu nggak sih? Mungkin Pak, ancaman itu pasti ada ancamannya. Tapi kalau untuk menghilangkan program studi sulit. Bidang keilmuan gitu. Kalau itu prosesnya repetitif seperti di pabrikan atau dan lainnya mungkin akan terganti. Tapi kalau kita ngomong program studi itu dibutuhkan oleh industri sebenarnya. Gitu. Hasil yang dihasilkan adalah manusia yang paham betul akan satu sektor keilmuan begitu. Nah itu akan sulit digantikan oleh AI. Gitu. Contohnya kita desainer, kita akan sulit digantikan oleh AI karena ketika lulus kita yang tahu masalah klien kita. Gitu. Contohnya, saya jualan bakso nih, baru saya sepi. AI nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu AI. Tapi ketika misalnya kita butuh desain poster, AI bisa jawab. Tapi bagaimana kita bisa memajukan usahanya dengan promosi? Hanya di sana yang bisa jawab. Nah jadi itu bedanya peran program studi begitu. Berarti kalau terkait dengan bidang ilmu itu tidak akan aman pasti. Selama dia ada proses thinkingnya dan tidak ada repetitif tadi ya yang diajarkan, itu AI itu malah jadi tools yang akan membantu gitu ya. Jadi ekstraknya justru bukan di hasil AI-nya, tapi di hal-hal yang bisa kita tawarkan ke luar, Pak. Misalnya jurusan akuntansi, apa ya, bisa nggak diganti oleh digital semuanya? Tentu bisa, ada mesinnya. Tapi bagaimana seorang akuntan bisa tetap terpakai? Trustednya Pak. Jadi seorang akuntan itu yang dipakai adalah ketelitiannya dan keterpercayaannya. Trustednya, maka itu yang luaran yang harus dihasilkan oleh prodi kan gitu. Oke. Nah berarti untuk program studi yang mungkin akhirnya jadi merasa terancam dengan adanya AI, justru mereka harus perubahan kurikulum gitu ya berarti ya? Atau apa istilahnya? Sarannya salah satunya bisa seperti itu. Tapi yang tentu adalah soul-nya ya Pak. Soul-nya ya. Soul dari prodi itu akan menghasilkan lulusan seperti apa dan bagaimana luarannya. Apa yang masih dibutuhkan oleh industri tanpa bantuan mesin itu yang dimana seperti itu. Berarti kalau profesi akan ada yang hilang, betul memang ya. Memang ancaman itu pasti. Tapi kalau bidang keilmuan ini relatif selama soalnya masih ada. Selama soul spiritnya yang kita iman itu masih ada. Oh imani. Ada imani. Kita kayak sekolah minggu ya, dulu ya biaya. Oh iya, kira imani buat bayar pajak. Ya, imani itu. Oke. Nah berarti AI ini ada nggak sih kalau di Indonesia gitu kita ada program studi khusus nggak sih biasanya kalau untuk belajar AI, atau misalnya kita sebenarnya bisa nih belajar itu tuh secara nggak tahu ya, kalau buku-buku sekarang banyak nggak sih? Banyak sekali ya, bahkan sekarang lebih mudah ya karena ada Google Collaboratory seperti itu. Apa tuh? Google Collaboratory itu seperti apps-nya ya, kalau ngomong secara dasarnya ya, itu seperti worksheet kita. Worksheet. Tapi itu lebih mudah daripada kita pakai terminal ya. Terminal apa lagi? Itu yang command prompt itu. Itu kayak DOS di DOS kita CMD itu. Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi kalau Google Cloud itu lebih mudah, kita tinggal
running aja di situ. Kita masukkan perintahnya, kita tinggal running aja. Itu lebih mudah sih. Dan tentu saya percaya ke depan akan lebih banyak platform yang lebih memudahkan kita untuk belajar AI. Oh iya. Karena ini ya, mungkin user interface-nya makin Lebih diperbaiki mudah gitu ya. Lebih Sekarang yang paling mudah ya pakai Google Collaboratory itu. Google Collaborator. Iya, itu belajar ya. itu bisa akses siapapun. Bisa Pak, gratis. Harus bikin. Oh itu gratis. Gratis asal kita punya email Google. Oh yang penting punya email Google udah bisa buka Google Collaborator. Iya, itu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel kita gitu. Oh berarti tinggal ketik aja ya. Di Ketik perintahnya Google aja kan. Collaboratory Nah, langsung di masuk. situ akan keluar ada bar-barnya, kita tinggal ketik perintahnya, misalnya install package-nya dulu, perintah impornya, itu apa namanya change direction-nya, macam-macam di situ. Baru dari situ keluar Hasilnya kita bisa keluar training mesinnya dan sebagainya. Oh, Begitu, Pak. oke. Itu untuk yang apa art generate apa tadi? Untuk semuanya Pak. Oh untuk semuanya Untuk bisa. semuanya bisa. Berarti nggak cuma art generate. Nggak cuma admin. Oke, menarik ya. Jadi kita bisa bisa belajar langsung ya. Jadi kalau misalnya penasaran bisa buka di Google Collaboratory. Google Belajar. Collaboratory ya. Itu ada spek laptop gitu nggak sih? Enggak ada Pak, itu Nggak, kita oh, pakai semuanya speknya bisa. Google ya. Oh. Speknya Google. Iya, iya. Aman. Jadi itu untuk pemula disarankan. Tentu kita mesti lihat referensi Pak ya, caranya menggunakan bagaimana. Oh, tetap ya ada. Ya. Nah itu kan lewat laptop atau PC ya. Kalau lewat HP bisa nggak sih? Karena kan sekarang semua serba HP ya. Kalau lewat HP, saya rasa masih belum support Pak ya. Oh, masih Tapi belum kalau untuk generative art yang sudah berbentuk website itu bisa. Seperti Midjourney, DALL-E. Midjourney. Nah itu bisa melalui handphone. Oh. Karena sudah di-convert ke website. Jadi website ya. Apps, Oh, itu website apps. Namanya Midjourney. Ya, atau Jadi DALL-E kalau- 2. DALL-E Jadi- atau DALL-E 2. Dari I2, Ya. dari I2 ya. Oke, menarik ya. Tapi emang kalau untuk gaya visual yang dihasilkan itu kalau tak lihat di internet itu ya Pak ya. AI bahkan nggak bisa gambar tangan, Pak. Jadi kalau kita ngetik cewek sedang menari gitu, gambar tangannya itu kadang ada jumlahnya ada Ya, 6 gitu. betul. Kadang di tangan terus tiba-tiba ada muka Ya. di sini gitu ya. Dan mungkin ini apa ya? Kalau secara AI itu tadi ya, karena mereka mengenerate kata-kata dari kita gitu kan ya. Sementara kalau manusia kan kita bisa tahu oh ini ada yang Betul, salah. pasti ada kurangnya Pak. Makanya di sana masih butuh untuk memformulasikan yang tepat tadi. Atau untuk mengritas ulang. Meritas ulang ya. Jadi manusia ke manusia ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya. AI itu justru membantu kita ya. Membantu kehidupan kita supaya pekerjaan kita juga kita bisa lebih fokus ke strateginya, ke thinkingnya, analisisnya dan sebagainya. Oke, luar biasa Pak Peter, ini perbicaraan yang menarik dan ini hal yang baru juga ya. Mungkin kalau buat Bapak Ibu sekalian masih penasaran AI ini berarti teknisnya kayak gimana gitu bisa tanya langsung kepada Pak Peter ya. Kebetulan Pak Peter juga ada di gedung HC ya Pak ya. Yes, ya. gedung Jadi bisa langsung hadir aja ya. Begitu. Terima kasih Pak Peter atas kehadirannya. Terima kasih, Dan Pak Luis. Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sampai saat ini masih menonton. Sampai jumpa di episode podcast LPPM berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.